Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mars retrograde, planet action, tenaga, semangat, seksualitas, amarah juga masuk di sini, dan passion kita. Apa yang ingin kita capai dalam hidup, apa yang ingin kita raih dalam hidup. Oke? So, kita langsung lihat ada energi apa yang mungkin akan dibawa Mars retrograde untuk kamu kali ini. Nanti kita baca sama-sama, oke? Oh, oke. Saya akan ambil ya. Play, that's nice. Sagittarius, please. Saya akan ambil the Chariot. Oke. Mars retrograde for Sagittarius, please. Mars retrograde for Sagittarius, please. Alright. Mars retrograde for Sagittarius, please. Mars retrograde for Sagittarius, please. Okay. Okay. Oke. Udah lah ya, segitu ya. Oke, anyway, kartu yang keluar, kartu oracle yang kamu dapat adalah play, bermain, dan major arcana the Chariot. Sepertinya, ini adalah tema besar ya, tema besar energi kamu saat Mars lagi retrograde. Dari tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025. Cukup lama, jadi 3 bulanan. Sepertinya dengan dua kartu ini, mungkin kamu akan banyak merasa tegang. Kayak waspada, kayak apa-apa tuh, hal-hal kecil tuh bikin kamu nervous, gugup mungkin. Pokoknya kayak jadi banyak pikiran mungkin bisa juga. Atau lebih ke perasaan tegang sih. Kayak takut kejadian apa-apa, takut ada apa-apa gitu. Makanya kartu oracle yang kamu dapat adalah play. Bermainlah, jangan terlalu serius. Have fun, bersenang-senanglah, rayakanlah. Yang baik-baik, yang positif-positif. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, mengganggu perasaan kamu, dibawa santai aja, dibawa senang-senang aja. Rayakan hal-hal kecil yang sukses buat kamu. Hal-hal kecil mungkin bisa saking kecilnya tuh kayak contohnya, sudah lama sekali kamu ingin ngobrol sama si A, tapi selama ini setiap kali kamu nelpon si A, selalu dia nggak angkat telepon, atau dia mungkin selalu bilangnya sibuk, atau mungkin dia bisa bicara tapi cuma 5 menit aja, nggak bisa lama-lama. Jadi mungkin tiba-tiba si A malahan nyariin kamu. Itu juga suatu kesuksesan kan, kesuksesan kecil gitu kan, dimana memang kamu berharap sekali bisa ngobrol sama si A, akhirnya si A mencari kamu. Jadi yang saya rasakan di sini,
Kalau ada sesuatu yang bikin kamu nervous, bikin kamu gugup, tegang, merasa khawatir berlebihan, atau bahkan banyak pikiran jadinya, justru kamu diminta untuk bisa have fun. Bersenang-senang aja, jangan terlalu serius bahkan. Dan dengan kartu Major Arcana The Chariot, kamu diminta untuk bisa terus berjalan, terus bergerak. Jadi misalnya kamu lagi mau mencapai cita-cita kamu atau mencapai keinginan ingin meraih keinginan kamu. Terus di tengah jalan kamu mungkin ketemu obstacle, ketemu halangan, rintangan yang bikin kamu jadi mandek, bikin kamu jadi gue nggak tahu nih harus gimana. Aduh, gue takut banget nanti gue malahan nggak bisa mencapai hal itu sama sekali. Sarannya di sini justru kamu diminta untuk terus bergerak, terus berjalan, jangan berhenti bahkan, gitu loh. Jadi ini dua kartu ini adalah tema besar energi kamu saat Mars retrograde, dimana sangat wajar sekali karena Mars adalah planet action ya, tindakan, pergerakan. Jadi kalau dia lagi retrograde, dia lagi balik arah, tiba-tiba pergerakan kita, laju kita dalam hidup tiba-tiba banyak stucknya, banyak mentoknya. Kitanya juga secara fisik jadi lemah, letih, lesu, loyo, males gerak atau nggak bersemangat gitu loh. Nah kalau yang saya rasakan untuk Sagittarius, karena dua kartu ini yang keluar, kayaknya kamu akan banyak gugup, banyak tegang, kayak mungkin kayak rusa di hadapan lampu mobil. Jadi deer on a headlights, kayak kalau rusa mau menyeberang jalan terus tiba-tiba ada mobil, kan lampunya nyala terus rusanya tuh kaget gitu kan, tegang. Nah itu yang saya rasakan tuh energi kamu seperti itu. Akan banyak kejadian-kejadian membuat kamu seperti itu, menjadi tegang, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus melakukan apa, nggak tahu harus bergerak kemana. Tapi sarannya adalah kamu untuk dibawa santai aja, have fun aja, bersenang-senang aja, jangan terlalu serius bahkan. Jadi kamu diminta untuk terus bergerak, oke? So, anyway, sekarang kita masuk ke sini ya. Ini adalah transitnya Mars retrograde, dimana dia akan retrograde-nya di konstelasi Leo, yang artinya untuk Sagittarius, khususnya Sagittarius rising atau ascendant, Mars akan transit di rumah ke-9 kamu, which is ini rumahnya Sagittarius sendiri. Rumah ke-9 tuh rumahnya Sagi. Jadi rumah ke-9 adalah rumah kepercayaan kita, apa yang kita, filosofi hidup kita, ideologi hidup kita. Ini juga rumah traveling, rumah kita melakukan perjalanan-perjalanan jauh, mempelajari budaya-budaya orang luar di luar budaya kita, atau juga kita mengenal orang-orang yang memiliki background kehidupan, latar belakang kehidupan yang beda dari kita. Jadi rumah ke-9 tuh akan bisa membuat kita pikirannya tuh jadi luas, jadi terbuka akan perbedaan, oke? So, kartu yang menemani adalah Three of Wands, Ace of Swords, dan King of Wands. Ini energinya Sagi ya, terlepas kamu cewek atau cowok. Di sini yang saya rasakan kayaknya di transit rumah ke-9 ini, Mars akan kayak ngasih hadiah sih, yang saya rasakan di sini buat kamu. Hadiahnya di mana mungkin kalau selama ini kamu menunggu seseorang untuk paling tidak bisa melihat, bisa memiliki cara pandang yang sama dengan kamu mengenai sesuatu hal. Di sini yang saya rasakan hadiahnya dari Mars retrograde untuk Sagittarius adalah akhirnya orang tersebut terbuka pikirannya. Akhirnya orang tersebut jadi, iya juga ya, bener juga ya Sagi ya. Masuk akal juga ya Sagi ya, gitu. Jadi yang saya rasakan di sini ini energi menunggu kan. Kamu selama ini mungkin I don't know, setahun terakhir deh taruh, atau 3 bulan terakhir minimal, kamu menunggu seseorang siapapun dia untuk punya pandangan hidup yang kurang lebih sama dengan apa yang kamu punya mengenai sesuatu hal. Kemudian dengan Ace of Swords, terbuka pikiran orang tersebut, terbuka dan akhirnya menerima masukan kamu. Dengan King of Wands di sini, ini adalah energinya Sagi, di mana mungkin ya memang
nggak begitu aja terbuka orang itu pikirannya. Tapi dengan energi kamu King of Wands, kayak kamu akan punya ketegasan, kamu akan punya pengalaman mungkin ya, atau kamu akan bertualang yang membuat orang tersebut jadi melihat bahwa yang Sagi lakukan itu ternyata bener, ternyata masuk akal gitu loh. Yang saya rasakan nih, energi kamu sebagai King of Wands akan membuka matanya secara langsung maupun tidak langsung. Bukan hanya kamu membujuk dia, tapi juga kamu memperlihatkan kepada dia mengenai apa yang selama ini kamu alami, mengenai petualangan kamu, sehingga akhirnya dia jadi mengikuti cara pandang kamu mengenai sesuatu hal. Saya nggak tahu lah sesuatu halnya itu tentunya beda-beda ya. Mungkin ada yang tentang komitmen, mungkin ada yang tentang keluarga, mungkin ada yang tentang bagaimana running a business, menjalankan suatu usaha. Jadi beda-beda, macam-macam tentunya. Tapi yang pasti dengan kamu energinya ini, King of Wands, terlepas kamu cewek atau cowok, pengalaman atau petualangan yang kamu punya, itulah yang akan membuka pikirannya dia. Jadi ini yang saya rasakan, Mars retrograde di rumah ke-9 kamu, karena ini rumahnya kamu sendiri, malahan ngasih hadiah gitu loh. Ngasih hadiah berupa orang-orang yang selama ini mungkin sulit untuk bisa melihat sesuatu situasi seperti yang kamu lihat, akhirnya mereka akan menerima masukan kamu. Oke? So anyway, that's good. Sekarang kita masuk ke yang kedua ini ya, row yang kedua ini, dimana Mars retrograde dari konstelasi Leo berjalan mundur ke konstelasi Cancer, dimana untuk Sagittarius rising atau ascendant, artinya Mars akan transit di rumah ke-8 kamu. Rumah ke-8 adalah rumah transformasi. Ini rumah kematian dalam tanda kutip dan kebangkitan kembali. Rumah penghabisan dan permulaan yang baru. Oke? Kartu tarot yang menemani adalah Page of Wands, Queen of Cups, dan Seven of Pentacles. Oke. Kalau di sini yang saya rasa nih ada energi mungkin orang tua dan anak, atau mungkin mentor dan murid, guru dan murid. Jadi ada energi senior dan junior, which is di sini energi kamu adalah Page of Wands ini. Di hadapan Queen of Cups, kamu mungkin juniornya, kamu mungkin anaknya, bisa jadi juga. Kamu mungkin muridnya, ini mentor kamu. Jadi yang saya rasakan di transit Mars retrograde di rumah ke-8 kamu, mungkin kamu akan menerima suatu pelajaran kali ya, lessons, akan menerima ya pelajaran baru dari si Queen of Cups ini. Terlepas dia cewek atau cowok, kamu juga terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi kayak ada, bisa dibilang entah kamu akan ketemu sama orang ini, dia akan mengajari kamu mengenai sesuatu secara langsung maupun tidak langsung, atau kamu memang sudah kenal sama orang ini, sudah tahu orang ini, memang dia ada dalam kehidupan kamu, tapi akan ada satu lesson, satu pelajaran yang dia akan ajarkan kepada kamu secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung kan dia ngajarin kamu, Sagittarius kalau mau begini ya gitu. Kalau tidak langsung, kamu mungkin sama seperti halnya kamu mengajari orang yang di sini. Jadi dia mungkin melakukan sesuatu, kamu jadi terinspirasi, bisa seperti itu. Jadi secara tidak langsung. Nah, hal apa yang dia ajarkan ini mungkin ada hubungannya dengan investasi. Tapi investasi di sini tidak harus dalam urusan uang atau bisnis atau usaha atau pekerjaan. Investasi di sini bisa juga dalam hal relasi, hubungan antara kamu dengan orang lain. Jadi mungkin misalnya ini ibu kamu atau bapak kamu deh, orang tua deh. Terus dia cerita pengalamannya dia dulu, bagaimana bisa mendapatkan istrinya atau suaminya. Dia tuh effortnya, usahanya tuh jelas banget. Wah, pokoknya bener-bener pol-polan banget gitu. Nah, dari situ mungkin kamu akan mendapatkan pelajaran bahwa ternyata kalau gue mau mendapatkan hubungan yang baik dengan orang lain, gak harus dalam konteks asmara,
ternyata memang harus ada usaha yang gue lakukan, yang harus gue investasikan untuk supaya bisa menjalin hubungan baik itu terus gitu. Jadi ada energi di sini Seven of Pentacles nih. Pelajaran yang akan kamu terima adalah mengenai investasi, dan investasinya itu adalah dalam hubungan, dalam relasi, dalam investasi mengenai hubungan aja, hubungan antara kamu dengan orang lain. Ya bukan dengan dia, tapi bisa juga dengan dia sendiri. Tapi mungkin kamu curhat sama dia, bos aku di kantor tuh begini parah banget deh, aku tuh nggak bisa deh ngadepin bos aku tuh gimana ya gitu. Jadi kamu punya masalah dengan bos kamu curhat ke mamah kamu misalnya, terus dia cerita tentang pengalamannya, oh begini, kamu terinspirasi oleh ceritanya dia. Karena apa? Rumah transformasi kan. Jadi apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan kepada kamu, itu otomatis akan merubah bagaimana kamu berperilaku, bertingkah laku, atau bahkan cuma sekedar berpikiran. Maksudnya cara pandang kamu, cara pikir kamu, cara kamu beraksi dalam menjalin hubungan akan berubah karena pelajaran dari dia ini. Oke? Wow, ini seru banget loh Sagittarius. Soalnya rumah ke-9 dan rumah ke-8. Jadi memang energinya jauh lebih seru deh daripada yang saya udah baca 8 zodiak sebelumnya. Daripada yang sebelumnya kayaknya kamu yang jauh lebih seru. Apalagi jangan lupa ini, play. Kamu harus santai, bukan harus, tapi sebaiknya jangan terlalu serius. Kalau ada masalah, cerita sama orang. Mungkin Queen of Cups ini. Kalau kamu bawa tegang, bawa gugup, nanti malahan transformasi kamu gak berjalan. Oke? So, anyway, good luck ya Sagi. Semoga kita bisa melewati Mars retrograde ini sama-sama semuanya. Bye.